Batam, salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi kota yang dikenal dengan kemajuan industrinya. Menjadi salah satu kota dengan jalur perdagangan terbesar. Hingar-bingar aktivitas penduduknya yang seakan tak pernah mati. ...192 tahun yang lalu, sebelum kota ini dikenal, hadir seorang tokoh yang membuka Pulau Batam dari kampung kecil di sebuah hulu sungai. Beliau menjadi sosok dalam catatan sejarah. Menjadi tonggak awal perkembangan dan kemajuan kota Batam hingga saat ini. Anak Dembrani itu namanya namanya Daeng Kamboja. Anak Daeng Kamboja ini namanya Raja Ali Marhum Pelabayan. Marhum Pelabayan ini yang di Pertuan Muda kelima, sedangkan Daeng Kamboja ini yang di Pertuan Muda ketiga. Setelah Raja Ali Marhum Pelabayan, anaknya Raja Ishak. Parani ini adalah 5 wira Bugis yang ikut membantu kerajaan Johor pada masa itu untuk merebut kekuasaan dari Raja Kecik. Karena mereka ini sudah membantu kerajaan Melayu untuk merebut kembali tahta kerajaan Melayu, maka diberikanlah mereka ini jabatan yang di Pertuan Muda. Nong ini kan nama panggilan atau nama timangan. Pada waktu itu nama timang-timangan anak raja. Atau nama yang diberikan kepada anak atau cucu yang disayangi. Dipanggil nong-nong-nong. Dan berawal dari penyengat. Dari penyengat itulah diberikan titah sehingga mereka menuju. Tak salah saya kemarin saya pun lupa berapa jumlah orang yang dibawa. Ada jumlah orang yang dibawa. Saya pun lupa berapa jumlahnya yang dibawa untuk membuka Batam itu. Dalam arti itu bukan Batam, istilah Nongsa. Nongsa itu pun kan bukan nama Nongsa. Kenapa Nongsa terjadi? Karena waktu itu beberapa orang mau ketemu Nong Isa, pergi ke kampung Nong Isa. Pergi ke kampung Nong Isa. Jadi bahasa Nong Isa itulah yang menjadikan dia menjadi Nongsa itu. Nong Isa. Jadi kalau orang mau kemana? Pergi ke tempat Nong Isa. Tempat Nong Isa. Jadi itu di kalangan masyarakat jadi nama Nongsa. Sebelum 1829 itu beberapa keluarga kerajaan termasuk masyarakat biasa dari pusat kerajaan itu datang ke kawasan Pulau Batam ini dipimpin oleh Nong Isa, dan mereka membangun perkampungan yang kelak seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kampung itu bernama Nongsa.
Setelah kampung itu eksis, semua urusan diurus oleh Nong Isa, maka diformalkanlah kepemimpinannya itu. Surat pengukuhan itu berawal dari Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman Shah pada waktu itu mengangkat beliau menjadikan sebagai untuk membuka daerah taklukannya di Nongsa. Jadi ketika tumbuhnya sebuah perkampungan, tumbuhnya kawasan itu menjadi kawasan perkebunan, diperlukan pintu gerbang untuk memasuk dan mengeluarkan barang. Dan itu jawabannya adalah pelabuhan. Maka dibangunlah pelabuhan di kawasan Nongsa itu, dan pelabuhan itu sangat terkenal bagi keluar masuknya barang-barang dari kawasan Batam untuk keluar ke Penyengat, ke Tanjung Pinang, ke Lingga, dan sebaliknya, bahkan juga ke Singapura. Nah, pada masa itu pelabuhan Singapura itu sudah berkembang, dibangun oleh Raffles sejak 1819. Dan banyak kapal-kapal dari wilayah kerajaan Riau Lingga ini sebelum masuk dia ke Singapura, ataupun kapalnya terlalu kecil untuk masuk ke Singapura, dia singgah di Nongsa. Nah, dari Nongsa ini nanti dimuat barang lagi untuk ke Singapura. Bahkan rombongan masyarakat Islam dari kerajaan yang ingin menunaikan ibadah haji melalui Singapura bertolak ke Mekah, yang mana mereka ini menumpang kapal api. Nah, sebelum waktu untuk berangkat, mereka singgah dulu di Nongsa. Perahu Bugis itu semua berlabuh di situ. Semua berlabuh di situ. Perahu Bugis, dia datang dari Sulawesi kan sebulan baru sampai pakai perahu. Situ berlabuh tuh sampai 3-4 perahu situ. Ada nanti dari situ dia baru menyeberang dia ke Singapura. Nong Isa di Nongsa ini memang beliau sangat berjasa, ya. Sehingga kami sebagai pengamat sudah selayaknya Nong Isa menjadi masuk, ya, dalam pahlawan nasional tentunya, karena sekarang ini Nongsa ini sangat pesat pembangunannya. Beliau di sana pertama sekali, ya, menancapkan tonggak untuk kemajuan wilayah Nongsa dan Kota Batam tentunya secara umum, Kepri. Jadi lebih kurang 3 tahun lah dia memerintah ataupun jadi pemimpin. Kemudian digantikan anaknya Raja Mahmud, yang mana itu adalah anak laki-lakinya, dan dia dimakamkan di daerah perkampungan Nongsa itu. Ke Pantai Bahagia, tau kan? Ada Pantai Bahagia itu bekas hotel dulu, bekas kotek lah dulu. Nah, di situ kan ada pas teluknya itu, di seberangnya itu, disitulah makamnya. Dengan kalau kamu lihat ada rambu laut satu ada rambu laut situ, ada rambu. Disitulah di sekitar situlah makam beliau. Karena sudah abrasi,
udah habis, dan itu dipindahkan pada tahun berapa tuh, dipindahkan ke makam ini waktu membuat lapangan golf itu. Habis semua. Sehingga kalau tidak di situ tetap, lantaran begitu diambil oleh salah satu perusahaan untuk lapangan golf, semua kuburan-kuburan itu digali. Pemindahan itu kita tak dilibatkan pada waktu itu. Sehingga di sini tidak banyak peninggalannya. Peninggalan salah satu yang ada itu adalah masjid itu. Kita jangan lupa dengan sejarah, ya, karena Nong Isa tadi merupakan tonggak pertama sekali yang datang ke Nongsa, ya, memajukan wilayah Nongsa yang saat ini juga Nongsa menjadi bagian dari kontribusi pendapatan asli daerah tentunya di sektor pariwisata. Nah, saya berharap ini pemerintah secepatnya untuk merekonstruksi ulang, segera merelokasi ya tempat tersebut agar situs ini tidak hilang. Pemerintah Kota Batam ingin menetapkan hari jadi Batam, bukan hari jadi Kota Batam secara pemerintahan administratif, tetapi hari jadi Batam ini sebagai wilayah kota. Sebuah kota tumbuhnya dari desa, kampung, dan perumahan-perumahan, sehingga tumbuhlah menjadi sebuah kota. Nah, bertolak dari itu, maka pemerintah Kota Batam mengadakan seminar berkali-kali, dan salah satu opsinya mengambil kesejarahan dari Raja Isa alias Nong Isa. Kebetulan dan juga kesepakatan bahwa hari ditugaskannya, tanggal ditugaskannya Raja Isa alias Nong Isa ini sebagai pemegang perintah ataupun yang menjadi wakil kerajaan di Batam dan wilayah-wilayah sekitarnya, disepakati sebagai penetapan hari jadi Batam. Generasi muda ini ayo belajar, ayo menggali sejarah kembali, dan juga tentunya pemerintah juga membuka sejarah ini disampaikan kepada generasi penerus bangsa. Kalau bisa ada di dalam kurikulum juga terkait dengan sejarah Nong Isa ini ya, agar disampaikan kepada siswa-siswi generasi pemuda saat ini. Kita sangat berharap pemerintah sangat memperhatikan lah ya, agar Nong Isa alias Raja Isa alias Nong Isa ini terekspos, dikenal luas oleh masyarakat, terutama itu generasi muda. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis buku-buku tentang beliau, kita edarkan ke masyarakat. Nah, selalu terjadi orang tidak tahu siapa itu Nong Isa. Orang mengikuti dan memperingati hari jadi Batam, siapa itu Nong Isa. Nah, kita harus mengusahakan memperkenalkan Nong Isa itu lebih luas. Situs-situs ataupun tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan Nong Isa ini dibangunlah ataupun dirawatlah, atau apalah namanya itu, dijadikan cagar budaya yang dilindungi, dirawat, sehingga menjadi salah satu kunjungan objek wisata sejarah.
Thank